Cerita seram berikut ini tentang seorang perawat bernama Zahara yang memutuskan tidur di ruangan dekat dengan kamar mayat. Selama 10 tahun bekerja di pusat penitipan anak dan perawatan untuk pasien dengan penyakit kronis, Zahara tidak pernah menemukan peristiwa horor dan menakutkan. Bukannya tidak pernah mendengar cerita seram yang dialami rekan sekerjanya, tetapi Zahara tidak mau terlalu memikirkan perkara tersebut karena bisa mempengaruhi prestasi kerjanya. Zahara selalu menanamkan dalam dirinya bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah. Karena itu dia senantiasa berserah dan bertawakal kepada Allah jika dalam bekerja mendapatkan gangguan dari hal-hal goib. Apakah selama 10 tahun bekerja di sana Zahara sudah banyak menyaksikan kematian dan mendengar cerita horor sehingga semuanya sudah menjadi hal yang biasa untuk dirinya? Tidur di ruangan dekat dengan kamar mayat. Tetapi tidak pada malam itu. Ketika ia diminta bertugas 2 shift selama 18 jam sekaligus, Zahara malah menghadapi kejadian yang membuatnya ketakutan. Begitu selesai shift pertamanya, Zahara punya waktu istirahat selama 90 menit. Selama istirahat, dia memutuskan untuk tidur di ruangan yang kebetulan searah dengan jalan menuju kamar mayat. Takut? Tidak. Zahara mengaku dia sudah terbiasa dan belum pernah mengalami hal-hal aneh setiap kali tidur di ruangan yang memang dikhususkan untuk beristirahat tersebut. Seperti biasa, Zahara akan menutup pintu dan mematikan lampu karena lebih pulas tidur dalam keadaan gelap. Apalagi ini bukan kali pertama dia tidur di dalam ruangan tersebut. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Zahara harus memanfaatkan waktu istirahat selama 90 menit itu karena jam kerjanya masih panjang. Ketika baru mau menutup mata, Zahara mendengar bunyi sebelum pintu ruangan terbuka dan kemudian tertutup sendiri. Setelah itu terdengar bunyi stretcher atau suara tandu ambulans yang didorong. Mengingat ruangan ini terletak searah dengan jalan untuk membawa jenazah keluar dan masuk kamar mayat, katanya. Tanpa berprasangka apa-apa, Zahara mulai kembali. Kemudian mengirim pesan kepada rekannya untuk bertanya tentang siapa yang meninggal. Namun tidak mendapat balasan sehingga ia tidur terlelap. Baru beberapa menit terlelap, Zahara tiba-tiba merasakan ranjangnya seperti digoyang-goyang dengan kuat sehingga dia tersentak dan terjaga dari tidurnya. Saya langsung terbangun dan melihat keadaan sekeliling. Namun tidak ada siapapun di dalam ruangan, katanya. Masih dalam kondisi mengantuk, Zahara duduk di tepi ranjang dan membaca ayat kursi. Dia juga memberanikan diri untuk mengintip bagian bawah ranjang, namun tidak ada apa-apa. Pintu kamar mandi pun terbuka sendiri. Tiba-tiba pintu ruangan diketuk dan terlihat rekan kerja saya mengintip dari kaca pintu. Dan dia masuk dan bertanya, "Apakah saya mendengar bunyi pintu kamar mayat yang terbuka?" kata Zahara. Masalahnya, jika ada kasus jenazah masuk atau keluar dari kamar mayat yang tidak jauh dari ruangan tempatnya tidur, Zahara dan rekannya itu pasti dihubungi oleh penyelia. Di saat kami sibuk membahas hal aneh yang baru saja terjadi, tiba-tiba pintu kamar mandi di dalam ruangan istirahat terbuka sendiri. Kami pun berpelukan karena merasa takut, ceritanya. Zahara merasa aneh karena tidak ada orang yang keluar dari kamar mandi tersebut. Perasaan tidak tenang mulai menyelubungi dirinya. Zahara akhirnya memutuskan untuk meneruskan tugasnya, meski waktu istirahatnya masih panjang. Ketika Zahara sedang fokus menyiapkan laporan di meja perawat, dia tiba-tiba mendengar suara pasien menjerit sambil berlari ke
arahnya dalam keadaan ketakutan. Pasien itu memberitahu Zahra ada seorang wanita tua di dalam kamarnya. Nenek tersebut memarahinya karena tidur di situ dan memintanya untuk keluar. Ketika itu jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi dan pasien itu kelihatan pucat dan gemetaran saat menceritakan kejadian yang dialaminya. Yang lebih menyeramkan lagi, pasien tersebut bilang dia melihat sosok mayat terbaring di bawah ranjangnya, kata Zahra. Tanpa berpikir panjang, Zahra berlari ke kamar pasien tersebut untuk membuktikan beritanya. Begitu melangkah masuk ke dalam kamar pasien tersebut, tiba-tiba bulu roma dan tengkuk Zahra berdiri. Zahra pun merinding. Bulu roma dan tengkuk saya rasa meremang. Suasana kamar tersebut memang agak suram, namun pandangan saya tertumpu ke arah atas lemari, kata Zahra. Zahra seperti terpaku untuk melihat ke arah atas lemari. Ada sosok makhluk seram sedang bertengger di atasnya. Wajahnya bukan saja menakutkan, tetapi ia mengingatkan saya kepada seseorang, kata Zahra. Makhluk mengerikan itu menjerit. Dia meminta Zahra untuk keluar daripada kamar tersebut. Seperti tersihir, Zahra pun keluar pelan-pelan sebelum pintu kamar itu tertutup dengan sendiri. Melihat kejadian yang cukup mengguncang tersebut, Zahra langsung lari terbirit-birit ke counter perawat tempatnya bertugas. Agak lama juga Zahra termenung dengan kejadian tersebut. Dia syok karena makhluk itu adalah bekas pasien yang pernah menghuni kamar angker itu sebelum meninggal dunia pada awal tahun ini. Dia termasuk pasien paling lama berada di pusat perawatan ini, kira-kira 11 tahun lamanya, sebelum ia mengembuskan nafas terakhirnya di dalam kamar tersebut. Pernah beberapa kali pasien yang menginap di kamar itu minta tukar karena mengalami gangguan. Tetapi saya memang tak menyangka dengan apa yang saya lihat, pungkas Zahra.